Kak Wei, nanti saya perlu melakukan rapat kotak peralatan dan edukasi keterangan sebelum kerja kepada pekerja buruh sebelum masuk lapangan kerja, sekaligus menjalani pemeriksaan perlengkapan keselamatan pribadi semua pekerja. Pastikan perlengkapan keselamatan tidak ada masalah baru membiarkan mereka masuk lapangan, karena pekerja yang masuk lapangan hari ini tidak sedikit. Jadi ingin merepotkan kamu untuk bantu saya. Bolehkah? Baik, tidak masalah. Bukankah melihat mereka sudah menggunakan helm dengan baik? Tali pengaman sudahkah dikaitkan? Sudahkah menggunakan tali pengaman di proyek ketinggian? Sudahkah memakai rompi reflektor? Sudahkah memakai sepatu keamanan? Apakah ada yang tidak memakai baju atau memakai celana pendek? Gampang. Kamu pikir begitu saja kah? No, bukan hanya seperti itu saja. Selain dari yang kamu katakan tadi, kamu perlu memastikan helm yang mereka pakai. Apakah seharusnya sesuai dengan CNS 1336, helm pelindung proyek konstruksi, dan helm keselamatan proyek listrik CNS 4599. Dan tempelan label dari Biro Standar Pemeriksaan Departemen Ekonomi atau berlabelkan ZENG. Pastikan telah lulus pengetesan oleh Biro Standar Pemeriksaan, mempunyai fungsi melindungi kepala. Lalu melihat apakah ada kerusakan di helm atau pekerja demi sirkulasi udara memodifikasi sendiri dengan melubangkannya. Ini semua memberikan dampak yang besar pada fungsi helm. Bukankah hanya sebuah helm? Banyak juga ilmunya. Manajemen keselamatan kesehatan sangat perlu menghabiskan banyak perhatian. Sebenarnya bagian kepala sangat lemah. Baik buruknya helm sangatlah penting. Mengharuskan dengan ketat sebenarnya untuk kebaikan mereka. Sebelumnya terjadi sebuah kasus di luar negeri karena tidak memakai helm, menyebabkan tulang tengkoraknya hancur, pembedahan sebagian otak besarnya, walaupun nyawanya terselamatkan, tapi kehidupan selanjutnya merupakan ujian yang besar. Jadi, kita sangat perlu baik-baik meminta buruh proyek menaati pemakaian pelindung yang paling mendasar. Selain helm dan rompi reflektor, masih ada perlengkapan pelindung apa saja? Tiap kali saya melihat pekerja proyek dengan jenis yang berbeda, sepertinya perlengkapannya tidak sama. Saya juga belajar dari kamu, memanggil Xiaoji untuk melepaskan kebingungan. Jika tidak dia, sepertinya panik kesesakan. Akhirnya ada kesempatan menampilkan muka. Saya mengira kalian telah melupakan saya. Demikian saya menjelaskan kepada kalian. Selain yang telah disebutkan tadi, terhadap operator lapangan kerja yang masuk proyek konstruksi, selain harus menyediakan helm yang sesuai dan cara pemakaian yang benar, di dalam standar fasilitas keselamatan kesehatan konstruksi, terhadap situasi lokasi pekerjaan yang berbeda, masih ada peraturan apa saja yang termasuk perlengkapan pelindung pribadi. Contohnya, 1. Proyek di sekitar parit, saluran air, kolam air, bendungan, sungai, danau, pelabuhan, tanggul, pesisir, atau lokasi perairan lainnya yang menyebabkan bahaya terjatuhnya pekerja dalam air. Seharusnya membuat fasilitas pencegah pekerja terjatuh ke air atau memberikan rompi pelampung untuk pekerja. 2. Sewaktu melakukan proyek pengatapan, jika kemiringan melebihi 34 derajat, perbandingan tinggi rendahnya 2/3, atau pekerja pengatapan yang licin, jika ada kesulitan pemasangan pagar pembatas, harusnya menyediakan penggunaan tali pengaman seluruh badan dan mengaitkan di jangkar yang kukuh. Dapat menyediakan objek pengait yang kukuh atau perangkat tali pengaman dan lain-lain. 3. Lokasi proyek dengan ketinggian 2 meter ke atas, jika ada kesulitan merakit pagar pembatas, tutup pelindung, atau jaring pengaman, atau karena kebutuhan proyek secara permanen membuka atau melepaskan pagar pelindung, tutup pelindung atau jaring pengaman, dan peralatan pelindung lainnya, pekerja harus memakai tali pengaman. 4. Pekerja proyek pemasangan jaring pengaman harus memakai tali pengaman dan lain-lain. Sesuai dengan perlindungan fasilitas pencegah terjatuh, baru dapat menjalani proyek. Saat membersihkan batu, pasir, pekerja harus memakai tali pengaman. 5. Saat proyek mengikat, melepaskan, dan mengantarkan bahan perancah, pekerja harus memakai tali pengaman. 6. Terhadap pekerja proyek di atas dasar yang miring, saat ada kekhawatiran terjatuh, pekerja seharusnya memakai tali pengaman. 7. Terhadap proyek terowongan, lorong bawah tanah, pekerja proyek harus menggunakan helm, pakai rompi reflektor, atau pakaian dengan label reflektor, dan perlengkapan pelindung yang lain, seperti alat pelindung pernapasan. 8.
Pekerja proyek mengangkut besi beton seharusnya memakai sarung tangan. 9. Terhadap pekerja proyek perakitan struktur besi dari penyambungan dengan mur, paku, las, atau proyek pemeriksaan, dan pekerja proyek pembongkaran struktur seharusnya memakai peralatan pelindung yang sesuai. 10. Terhadap pekerja proyek pembersihan seharusnya menggunakan dengan baik perlengkapan pelindung, seperti sarung tangan pelindung. Selain itu, saya tadi menemukan di atas helm kelompok pekerja ini ada tempelan stiker identitas kerja yang disahkan oleh lapangan konstruksi. Itu punya kegunaan apa? Apakah untuk mempermudah identifikasi manajemen? Setiap orang yang masuk perlu mempersiapkan dokumen pribadi untuk saya periksa. Pastikan semua telah sesuai peraturan, barulah saya memberikan mereka identitas pekerja. Lalu penjaga pintu utama juga akan membantu saya melakukan pengawasan mendasar masuk lapangan. Pastikan ada helm, tali pengaman, sepatu keselamatan, rompi reflektor, dan perlengkapan keselamatan lainnya, serta identitas kerja yang kita sahkan. Baru dapat masuk kerja. Bagaimana untuk bisa mendapatkan dokumen apa saja yang perlu diperiksa? KTP, kartu kesehatan, atau SIM? Setiap karyawan, kontraktor, majikan yang masuk lapangan perlu mempersiapkan dokumen pemeriksaan, termasuk 1. Bukti pengajuan asuransi buruh dan asuransi grup, 2. Surat pemeriksaan kesehatan, 3. Surat perjanjian disiplin keamanan, 4. Bukti pelatihan edukasi, 5. Bukti identitas. Pekerja proyek memasuki lapangan konstruksi. Selain perlu memeriksa dokumen, apa saja yang akan kamu periksa selainnya? Selain setelah memastikan anggota yang masuk lapangan baru dapat masuk, masih banyak pengawasan sebelum masuk lapangan juga sangat penting, seperti alat angkat berat yang kamu sering lihat di lapangan, peralatan elektrik, kendaraan proyek, perancang seluler, tanggal lipat, dan peralatan mekanik konstruksi lainnya. Sebelum masuk lapangan, saya selalu mendirikan sistem pemeriksaan melalui kontraktor yang mendaftarkan kepada kita. Setelah memastikan keamanan fasilitas sesuai dengan peraturan UU, baru dapat memberikan izin proyek. Demikian mereka baru dapat masuk lapangan proyek. Jadi setiap kali saya melihat di atas beberapa alat elektrik, ada tempelan label kelulusan. Berarti telah melewati pendataan pemeriksaan kita. Jika tidak ada label kelulusan, berarti tidak melalui pemeriksaan kita, melanggar peraturan pemakaian masuk lapangan. Benar, jadi jika selanjutnya kamu di area kerja melihat seperti di atasnya tanggal lipat, kendaraan proyek, peralatan elektrik, jika tidak ada tempelan label kelulusan yang kita bagikan, mohon kau bicara dengan bos mereka. Mohon mereka sebelum masuk lapangan pastikan setelah sesuai aturan yang bersangkutan, menempelkan label kelulusan baru dapat dipakai. Di dalamnya termasuk 1. Fasilitas keamanan peralatan sesuai peraturan UU, 2. Operator telah sesuai peraturan UU, lulus pelatihan, dan bersama peralatan mekanik masuk lapangan. 3. Peralatan telah sesuai peraturan UU, lulus pemeriksaan, dan menempelkan label kelulusan, atau telah ditempelkan lisensi kelulusan oleh instansi yang berwajib. 4. Pemeriksaan otomatis peralatan setelah operasi dan komponen dapat digunakan secara normal. Siap, mengerti, laksanakan. Selain itu, dalam izin pengawasan proyek, saya juga ada mengawasi. Namun beberapa hal ini juga butuh kalian bagian proyek ikut membantu. 1. Proyek beresiko tinggi, proyek di ruangan terbatas, proyek lift, proyek sambungan listrik, proyek pendorongan masuk mobil jembatan kerja, proyek pengangkatan objek struktur jenis besar, dan proyek beresiko tinggi lainnya. Kontraktor seharusnya menyerahkan rencana proyek sebelum menjalani proyek. Setelah dipastikan oleh lembaga industri, baru dapat diizinkan beroperasi, terutama proyek di ruangan terbatas, proyek pendorongan masuk mobil jembatan kerja, dan lain-lain. Sebelum operasi proyek beresiko tinggi harus sesuai peraturan lembaga pemeriksaan pekerja setempat, mendaftarkan referensi di situs resmi terlebih dahulu, baru dapat beroperasi. 2. Merencanakan titik pemeriksaan keamanan operasi sebelum proyek mengajukan semen. Harus memeriksa penyangga backcasting apakah sesuai denah, material penyangga backcasting apakah ada kerusakan, dasarnya apakah cukup kokoh, komponen penyangga backcasting apakah telah lengkap, apakah telah membuat tongkat horizontal, apakah rencana pengadukan semen dapat berjalan, dan prosedur titik pemeriksaan atas bawah fasilitas keamanan lainnya. Pekerjaan keselamatan kesehatan kalian sangat banyak. Melelahkan sekali. Setelah pulang nanti, pijit kamu baik-baik.